Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lufita Apsari dari Prodi Informatika Fakultas Teknik Komputer Universitas Cokro Aminoto Palopo. Di sini saya akan membuat video mengenai materi penjelasan tentang informasi geospasial. Baik, saya langsung saja akan menjelaskan materinya. Definisi geospasial atau ruang kebumian. Geospasial atau ruang kebumian didefinisikan sebagai aspek ruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu. Definisi data geospasial. Data geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan atau karakteristik objek alam dan atau buatan manusia yang berada di bawah, pada atau di atas permukaan bumi. Informasi geospasial menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 diartikan sebagai data geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian. Informasi geospasial dasar terdiri atas peta dasar dan jaring kontrol geodesi. Peta dasar terdiri atas pemetaan mengenai garis pantai, hipsografi, perairan, nama rupa bumi, batas wilayah, transportasi dan utilitas, pembangunan dan fasilitas umum, dan penggunaan lahan. Pemetaan ini dapat dilakukan dengan pemotretan udara pangkomatrik maupun pencitraan dengan sistem radar sintetik apertur radar atau disingkat dengan SAR. Dalam pengadaan informasi geospasial, terdapat dua jenis informasi, yaitu informasi geospasial dasar yang pemanfaatannya ditunjukkan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah, badan usaha maupun perorangan, dan informasi geospasial tematik yang memperlihatkan data secara kualitatif atau kuantitatif pada unsur-unsur yang spesifik berhubungan dengan detail-detail topografi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 Pasal 2 tentang informasi geospasial, tata kelola informasi geospasial yang baik memiliki kepastian hukum, berlandaskan hukum, dan peraturan perundangan-undangan yang memberikan kepastian hak dan kewajiban bagi para pemangku kepentingan. Keterpaduan dilakukan bersama-sama oleh pemerintah daerah, dan setiap orang yang harus saling mengisi dan saling memperkuat dalam memenuhi kebutuhan informasi geospasial. Keterbukaan dapat dipergunakan oleh banyak pihak dengan memberikan akses yang mudah kepada masyarakat mendapatkan informasi geospasial. Kemutakhiran, penyajiannya harus dapat menggambarkan fenomena dan atau perubahannya menurut keadaan yang terbaru. Keakuratan, disajikan harus diupayakan untuk menghasilkan data geospasial dan informasi geospasial yang teliti, tepat, benar, dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan. Kemanfaatan, harus dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Demokratis, harus dilaksanakan secara luas dengan melibatkan peran serta masyarakat.
Informasi geospasial dasar. Informasi geospasial dasar atau disingkat IGD adalah informasi geospasial yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama. 1. Jaringan kontrol geodesi. Jaringan kontrol geodesi merupakan titik kontrol geodesi yang digunakan sebagai kerangka acuan posisi tertentu bagi informasi geospasial yang terdiri dari jaring kontrol horizontal nasional. Digunakan sebagai kerangka acuan posisi horizontal 2 dimensi bagi informasi geospasial. Titik-titik kontrol geodesi horizontal tersebut diwujudkan di atas permukaan bumi dalam bentuk tanda fisik. Posisi titik kontrol horizontal mengacu pada satu sistem referensi yang berlaku secara nasional. Yang kedua, jaring kontrol vertikal nasional. Digunakan sebagai kerangka acuan posisi vertikal bagi informasi geospasial, berupa titik-titik kontrol geodesi vertikal dalam bentuk titik tinggi geodesi, serta mengacu pada sistem referensi yang berlaku secara nasional. Jaring kontrol gaya berat dan pasang surut laut. Digunakan sebagai acuan dalam penentuan posisi vertikal dan sistem referensi tinggi. Data pengukuran gaya berat diperlukan untuk menentukan geoid yang selanjutnya dijadikan pendekatan reduksi jarak dari elipsoid bumi untuk menentukan tinggi. Nilai gaya berat di setiap titik pada jaring tersebut mengacu pada satu sistem referensi yang berlaku secara nasional. Yang kedua, pemetaan rupa bumi dan toponim. Peta rupa bumi atau disebut juga topographic map adalah peta yang memperlihatkan unsur-unsur alam atau asli dan unsur-unsur buatan manusia di atas permukaan bumi. Unsur-unsur tersebut diusahakan untuk memperlihatkan pada posisi yang sebenarnya. Peta rupa bumi disebut juga sebagai peta umum karena dalam peta rupa bumi menyajikan sebuah unsur yang ada pada permukaan bumi dengan mempertimbangkan skala yang sangat terbatas. Peta rupa bumi dapat digunakan untuk bermacam-macam tujuan, termasuk untuk tujuan pembelajaran di sekolah. Peta rupa bumi menyajikan unsur-unsur dasar muka bumi, seperti unsur hipsografi atau tinggi rendahnya medan atau relief, terutama ketinggian. Unsur hidrografi, laut, danau, sungai, atau pola pengaliran. Unsur vegetasi atau penutup lahan. Unsur toponimi atau nama-nama unsur tempat atau nama geografi. Unsur buatan atau budaya manusia atau permukiman, sistem berhubungan, unsur unit-unit administrasi, dan sistem rujukan koordinat nasional baku atau sistem lintang bujur. Peta rupa bumi memiliki karakteristik membuat gambaran tentang penyebaran luas dan karakteristik dari unsur-unsur fisiografi, topografi, morfologi, geologi, demografi, dan sebagainya. Toponimi. Toponimi adalah salah satu cabang ilmu kebumian yang mengkaji dan mempelajari permasalahan penamaan unsur geografis, baik alam maupun budaya. Toponimi meliputi pembakuan nama unsur geografis, alam, dan budaya, penulisan ejaan, pengucapan atau fonetik, sejarah penamaan, dan korelasi nama
dengan sumber daya sebuah unsur geografi. Pemetaan toponimi adalah suatu rangkaian kegiatan penamaan unsur atau objek dengan melaksanakan identifikasi atau kompresi lapangan melalui pengumpulan data informasi di lapangan. Jenis data terbagi menjadi dua, yaitu toponimi buatan manusia atau budaya yang meliputi garis batas wilayah administrasi pemerintahan, bangunan, jalan, jembatan, perairan, sawah, kebun, perkebunan, dan titik dasar teknis. Selain itu, terdapat data toponimi alam yang meliputi sungai, danau, rawa, padang pasir, padang ilalang, dan padang rumput. Yang ketiga, pemetaan kelautan dan lingkungan pantai. Peta dasar kelautan merupakan peta dasar yang memberikan informasi untuk wilayah pesisir dan laut, terutama kedalaman, jenis pantai atau berpasir, berlumpur atau berbau, serta informasi dasar lainnya yang terkait dengan navigasi dan administrasi di wilayah laut sebagai acuan untuk peta tematik kelautan. Peta Dasar Lingkungan Pantai Indonesia atau disingkat dengan LPI merupakan peta dasar di wilayah pantai yang mencakup daratan pesisir dan laut dengan informasi batimetri dan objek-objek penting terkait dengan navigasi laut, perikanan, dan kelautan. Peta Dasar Lingkungan Laut Nasional atau disingkat dengan LLN merupakan peta dasar di wilayah laut dengan informasi batimetri dan objek-objek penting terkait dengan navigasi laut, perikanan, dan kelautan. Yang keempat, pemetaan batas wilayah. Peta batas wilayah menunjukkan batas-batas wilayah yang menjadi kekuasaan komunitas tertentu. Peta ini dibuat untuk merespon faktor-faktor yang dianggap dapat mengganggu wilayah kekuasaan komunitas tersebut. Informasi geospasial tematik. Peran informasi geospasial atau peta dalam memahami NKRI sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Informasi geospasial yang akurat dan akuntabel dapat mempresentasikan hubungan antara fenomena secara komprehensif. Pembangunan merupakan hubungan antar manusia dan antara manusia dengan lingkungannya. Informasi geospasial bersifat multifungsi dan dibutuhkan oleh semua institusi pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pengambilan keputusan di seluruh tingkatan dan segala aspek dari pembangunan nasional. Sekian dari saya materi penjelasan mengenai informasi geospasial.